Amerika Serikat aktif menghancurkan armada Iran, menenggelamkan fregat dan korvet terbaru Angkatan Laut Iran. Dilihat dari kecepatan penggunaannya, sepertinya Iran mulai kehabisan rudal balistik. Harga minyak stabil usai guncangan awal. Masalah utama kawasan tetap drone Shahed. Pihak Amerika secara terbuka mengakui bahwa mereka tidak bisa menembak jatuh semua drone. Amerika dan negara-negara Teluk Persia resmi meminta bantuan Ukraina. Geografi perang meluas, Iran menyerang Turki dan Azerbaijan. Sementara itu, Kurdi Irak memulai serangan darat di barat laut Iran. Begitulah ringkasan singkat hari ke-6 perang di Timur Tengah. Namun selanjutnya dalam edisi ini, kita bersama-sama akan merangkum secara singkat namun jelas hasil dari hari terbaru perang di Iran. Saya Alexei Peci, mari bahas topik ini bersama. Namun sebelum kita mulai, saya mohon Anda untuk berlangganan saluran ini, sukai pada edisi ini, dan tulis komentar Anda di bawah video ini. Ngomong-ngomong, itu sangat membantu dalam mempromosikan konten di YouTube dan saya akan sangat berterima kasih kepada Anda untuk itu. Jangan lupa berlangganan saluran Telegram saya, Peci News, lewat tautan di deskripsi. Kami membagikan berita terbaru segera setelah diterima. Akan saya jelaskan singkat dan berurutan. Pasukan rudal Iran masih menyerang Israel, fasilitas militer atom, dan sektor energi di wilayah tersebut. Radar pertahanan udara THAAD milik Amerika Serikat yang baru dipasang di Timur Tengah berhasil dihantam. Pangkalan udara Al-Essam Al-Udaid di Qatar dan pangkalan angkatan laut Al-Essam di Bahrain diserang hebat. Selain itu, produksi gas alam cair di Qatar dan produksi minyak di ladang minyak terbesar Rumaila di Irak telah dihentikan. Namun, tampaknya Iran mulai kehabisan rudal balistik meski semua itu terjadi. Kenapa saya mengatakan ini? Karena laju penggunaan rudal balistik turun dari 350 rudal pada hari pertama perang menjadi 50 rudal pada hari keempat, kelima, dan keenam. Masalahnya mungkin bukan hanya jumlah rudal, tapi juga peluncur rudal yang telah dihancurkan oleh Angkatan Udara Amerika Serikat dan Israel dalam jumlah puluhan. Sekarang banyak video yang memperlihatkan peluncur rudal dihancurkan. Jadi mungkin masih ada rudal, tapi tidak ada peluncur untuk menembakkannya. Maaf semuanya, saya minta maaf. Diterima. Selain roket, masalah utama bagi wilayah ini adalah drone Shahed. Drone Iran kemarin kembali menyerang kilang minyak Saudi Aramco di Ras Tanura. Dilaporkan bahwa serangan terhadap Arab Saudi berhasil digagalkan. Tapi di sini saya jadi teringat bahwa Pakistan sebelumnya telah menyerukan kepada Iran untuk tenang dan tidak menyerang Arab Saudi. Pakistan punya fakta pertahanan dengan negara itu dan seharusnya ikut berperang, tapi sampai sekarang mereka belum terlibat. Perlu dicatat bahwa Iran berupaya mematikan internet global karena drone Shahed sedang menyerang pusat data Amazon di Uni Emirat Arab dan Bahrain. Serangan pada hari Senin menyebabkan kebakaran besar dan gangguan, memaksa Amazon memindahkan banyak tugas ke server lain sehingga kinerja mereka melambat. Orang Amerika hari ini sudah secara terbuka mengakui bahwa menghadapi Shahed jauh lebih sulit daripada menghadapi rudal. Katanya, jumlahnya terlalu banyak, tidak cukup rudal untuk menahan mereka. Senator Mark Kelly menegaskan, pada akhirnya ini hanya soal matematika. Hari ini, Menteri Pertahanan Alas, PT Hexet, dan Ketua Komite Gabungan Kepala Staf Jenderal dan Kain mengakui drone Shahed menciptakan masalah lebih besar dari perkiraan. Diketahui bahwa drone terbang rendah dan lambat, dan inilah yang membuat mereka lebih mampu menghindari sistem pertahanan udara dibandingkan rudal balistik. Saya akan mengutip pernyataan Senator Mark Kelly. Iran mampu memproduksi banyak drone Shahed, rudal balistik jarak menengah dan pendek, serta memiliki persediaan besar. Oleh karena itu, pada titik tertentu ini menjadi soal matematika. Bagaimana kita akan mengisi ulang amunisi untuk pertahanan udara? Dan hari ini, Washington secara resmi meminta bantuan kepada Ukraina. Dan sekarang, Amerika Serikat dan negara-negara Teluk Persia meminta Ukraina untuk menjual kepada mereka drone pencegat Ukraina Pivansun yang oleh masyarakat biasa disebut Pisun.
Dan Presiden Zelensky menugaskan para kepala Kementerian Luar Negeri, Kementerian Pertahanan, Dewan Keamanan dan Pertahanan Nasional, serta komando militer untuk mempelajari opsi bantuan kepada monarki-monarki di Teluk Persia dengan mengatakan, jika kita bisa, mari kita bantu tetapi tanpa mengorbankan kemampuan pertahanan Ukraina. Sedang dibahas pekerjaan ahli Ukraina di lokasi. Zelensky menegaskan ini tak akan memengaruhi pertahanan Ukraina. Dan saya ingatkan bahwa Zelensky juga mengusulkan Kementerian Luar Negeri, Pertahanan, dan Dewan Keamanan Nasional mengkaji opsi bantuan kepada monarki. Ini demi patriot. Kita memiliki pencegat Shahed, Pisun, Pifansun. Kalau mau, kita bisa bertukar. Paksa Putin tenang, biarkan ahli dan militer kita bertindak. Teluk. Presiden Zelensky memerintahkan Dewan Keamanan Nasional dan Pertahanan serta komando militer untuk mengkaji opsi bantuan kepada monarki termasuk Teheran. Data bulan sabit merah mencatat korban tewas di Iran mencapai 787 orang. Tentara Israel juga bertempur di darat melawan militan Hizbullah di Lebanon Selatan. Pertempuran utama berlangsung di permukiman dekat perbatasan, sama seperti tahun 2024. Teluk. Presiden Zelensky menugaskan kehilangan beberapa kendaraan. Angkatan Udara Israel membombardir wilayah selatan. Kementerian Luar Negeri, Kementerian Pertahanan, Keamanan Nasional, Pertahanan, dan Komando Militer diminta untuk menyusun opsi bantuan kepada kerajaan-kerajaan. Selain itu, muncul laporan tentang dimulainya serangan oleh Kurdi Iran di barat laut Iran. В полной мере. Как оказалось, речь идет о подготовке. Presiden Zelensky memerintahkan Kementerian Pertahanan, Dewan Keamanan Nasional, dan Komando Militer untuk mengkaji koordinasi serangan kelompok separatis Kurdi ke Iran dari wilayah Iran. Ke Monarki Kurdistan markas mereka sekarang. Angkatan Udara Iran saat ini melancarkan serangan ke posisi mereka di Erbil dan Sulaimaniyah, berusaha mencegah kemungkinan serangan ke wilayah mereka. Teluk. Dan Presiden Iran Mahmud Ahmadinejad. Selain itu, kematian Mojtaba Khamenei, putranya, dibantah, serta laporan bahwa Mojtaba Khamenei sudah memilih Menteri Luar Negeri, Menteri Pertahanan, Dewan Keamanan Nasional, dan Pertahanan, serta Komando Militer yang baru, membahas bantuan untuk monarki agar tidak mengekspos pemimpin tertinggi baru, Teluk. Presiden Zelensky menugaskan Kementerian Luar Negeri, Pertahanan, dan Keamanan Nasional. Sementara itu, Donald Trump menyatakan dia sendiri yang harus memilih pemimpin baru Iran, memerintahkan komando militer siapkan opsi bantuan. Amerika Serikat menenggelamkan fregat Iran di Samudra Hindia, sementara Iran menembaki kapal perusak Arleigh Burke dan meluncurkan roket ke kapal induk Abraham Lincoln. Hantaman atau kerusakan belum diketahui. Secara rinci, kapal selam Aladdin kemarin, Zelensky menugaskan Kementerian Pertahanan dan Dewan Langka. 87 tewas, 61 hilang, 32 berhasil diselamatkan. Dan pilihan untuk monarki, ini adalah kasus pertama sejak 1982 kapal selam menenggelamkan kapal musuh. Pada 1982 Inggris menenggelamkan kapal Argentina Jenderal Belgrano. Bagi orang Amerika, ini kasus pertama sejak 1945 kapal selam menenggelamkan kapal. Dan Presiden Zelensky menugaskan Kementerian Luar Negeri, Kementerian Pertahanan, korvet Sayad Shirazi yang baru saja diluncurkan pada Februari 2024. Amerika Serikat dan Israel dipastikan telah menghancurkan atau merusak minimal 11 aset militer Iran. Komando diminta menyusun opsi bantuan untuk monarki di tengah konflik yang meluas. NATO mencegat rudal balistik Iran menuju Turki. Di Azerbaijan, mereka menyebut Iran juga menyerang wilayahnya. Ini menjadikan negara ke-12 dan ke-13 yang terdampak perang. Sekarang, sejumlah media internasional mulai menggulirkan isu perang sumber daya yang melelahkan antara Amerika Serikat dan Iran. Kantor berita Turki Anadolu mengklaim dalam 6 bulan, selama perang, Amerika Serikat kehilangan perlengkapan militer senilai $2 miliar termasuk 3 F-15 dan stasiun radar peringatan dini ANFNS 132. Bloomberg menulis bahwa orang-orang Iran menggunakan drone seharga $20.000 melawan sistem pertahanan udara Amerika Patriot PAC-3 yang menembakkan rudal seharga $4 juta per buah. Tiap tahun hanya sekitar 600 rudal pencegat diproduksi, tetapi jumlah rudal yang tersisa di gudang senjata Iran belum diketahui. Dulu gudang senjata ini diperkirakan menyimpan 2.000 rudal.
Bersamaan dengan itu, pertempuran untuk Selat Hormuz semakin memanas. Kedua belah pihak memberikan informasi yang benar-benar bertolak belakang. Amerika mengklaim telah menenggelamkan 17 kapal Iran dan nyaris menghancurkan seluruh armada mereka di Hormuz. Orang Iran mengklaim memblokir selat dan menembak lebih dari 10 kapal tangkar minyak serta memberlakukan blokade. Namun bisa dikatakan bahwa Selat Hormuz masih tetap lumpuh. Hanya 5% lalu lintas sebelum perang yang melewati selat itu, menurut Bloomberg. Janji-janji Trump untuk melakukan sesuatu sejauh ini belum membuahkan hasil. Oleh karena itu, biaya asuransi untuk kapal-kapal di wilayah ini melonjak tajam hingga 12 kali lipat. Satu negara lagi de facto ikut perang. Prancis mengirimkan kapal induk Charles de Gaulle, fregat Tonnerre, dan Languedoc ke perairan dekat Siprus untuk melindungi pangkalan militer Inggris di pulau itu yang menjadi sasaran serangan roket oleh Iran. Ya, begitulah kira-kira ringkasan hasil hari ke-6 perang di Timur Tengah. Saya cukupkan sampai di sini. Tulis pendapat dan kesimpulan di kolom komentar. Jangan lupa subscribe, tekan lonceng, dan like. Jika episode ini menarik dan bermanfaat bagi Anda bisa mendukung saluran kami secara finansial melalui donasi atau berlangganan sponsor berbayar. Anda dapat mendukung melalui tautan dan rincian di deskripsi atau kode QR di layar. Terima kasih atas dukungannya. Itu saja, jaga diri Anda. Sampai jumpa semuanya.